Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Ratri Saputri, NPM 1810101007, Nina Stiarini, NPM 1810101016, Hania Puspitaning Tias, NPM 1810101051, Risti Khairunisa Wadana, NPM 1810101096, dan Dewi Lailatul Muna, NPM 1810101100. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Eksternalitas Positif Sektor Konstruksi Terhadap Perekonomian Indonesia. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Dalam konteks perekonomian, produk sektor konstruksi seperti pelabuhan, bandara, jalan raya, pembangkit listrik merupakan salah satu bentuk kapital. Dampak kapital secara langsung produk sektor konstruksi merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output. Adapun secara tidak langsung, produk sektor konstruksi berdampak pada peningkatan produktivitas baik tenaga kerja maupun kapital lainnya, menurut Srup 2008. Selain itu, produk sektor konstruksi juga merupakan penentu daya saing suatu bangsa. Semakin memadai produk konstruksi di suatu negara, maka bisa dibilang semakin siap negara tersebut untuk bersaing dengan negara-negara lain. Dan semakin banyak pula investor yang tertarik untuk menanamkan dananya ke negara tersebut. Kondisi infrastruktur di negara kita masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Antara lain yang pertama, kemacetan di mana-mana, yang menandakan kurangnya ruas jalan. Yang kedua, pelabuhan dan penyeberangan kita dapati antrean kendaraan yang begitu panjang. Yang ketiga, adanya pemadaman listrik bergilir. Yang keempat, masih kurangnya saluran irigasi menyebabkan banyak sawah yang hanya mengandalkan hujan sebagai sumber pengairan. Dan yang terakhir, menjamurnya pemukiman kumuh di perkotaan. Dari beberapa kondisi infrastruktur tersebut, tidak heran jika World Economic Forum menempatkan Indonesia pada urutan 90 dari 139 negara di dunia dalam hal infrastruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nina. Berikut merupakan grafik PDB per kapita Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2020. Dari data di samping dapat dijelaskan bahwa PDB per kapita dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan di mana pada PDB per kapita tahun 2017 tercatat masih di angka 51,89 juta rupiah. PDB per kapita ini masih mengalami kenaikan meski ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2017, ekonomi Indonesia tumbuh 5,07%, naik dari tahun 2016 sebelumnya yang hanya 5,03%. Lalu tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%. Seiring dengan itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 4,1 juta rupiah per tahun. Hingga pada tahun 2019, ekonomi Indonesia turun 0,15% menjadi 5,02%. Akan tetapi, seperti data yang dirilis BPS, PDB per kapita Indonesia tiap tahun PDB per kapita Indonesia tetap tumbuh 3,1 juta rupiah per tahun. Tahun 2020 sebesar 5,6,9 juta rupiah, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 59,1 juta rupiah. Penurunan ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Nilai PDB per kapita tersebut masih di bawah 4.000 US dollar, yang berarti Indonesia berada di kategori pendapatan menengah bawah. Di sisi lain, hal ini dikarenakan penurunan PDB per kapita seiring dengan meningkatnya penduduk. Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2020. Dari data di samping dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka
mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 6,8%, pada tahun 2016 sebesar 5,61%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 5,50%. Tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka menurun lagi. Pada tahun 2016 sebesar 5,6%. Tingkat pengangguran terbuka TPT 2020 meningkat sebesar 7,7%, meningkat 1,8% dari poin dibandingkan dengan 2019. Tingkat pengangguran terbuka TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal, TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa atau angkatan kerja sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius. Pengangguran yang paling menjadi sorotan selama masalah Indonesia adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan keadaan seorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak sesuai dengan lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Pengangguran terbuka juga dapat terjadi akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun karena disebabkan oleh kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Solusi dari pembahasan pengangguran tersebut adalah dibangunnya lapangan pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hania. Selanjutnya, kebijakan stabilitas makroekonomi. Dalam proses pembangunan Indonesia agar menjadi lebih baik lagi, berbagai kebijakan dalam masalah ekonomi akan terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas makroekonomi diperlukan 2 kebijakan penting. Yang pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non-fisik. Dan yang kedua, pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce. Kombinasi kebijakan tersebut didukung partisipasi swasta secara aktif. Diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi. Kemudian terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan pembangunan menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, ada kebijakan infrastruktur. Dengan mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Yang kedua, perkembangan sektor ekonomi potensial. Dengan mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Yang ketiga, pengembangan sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. Dan yang keempat, pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata dapat dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins. Selanjutnya, dari 4 kebijakan tersebut, kebijakan infrastruktur merupakan kebijakan yang penting dikembangkan. Infrastruktur dalam bidang konstruksi di Indonesia menjadi prioritas dalam pembangunan saat ini. Pemerintah mendorong pengembangan industri konstruksi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Perusahaan konstruksi merupakan salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan yang dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Jasa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.
Dengan adanya perusahaan-perusahaan tersebut terdapat dampak bagi lingkungan sekitar yang disebut dengan eksternalitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risti. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah eksternalitas. Eksternalitas merupakan biaya atau manfaat yang didapatkan oleh pihak ketiga yang tidak dapat memilih untuk mendapatkan atau tidak dampak tersebut. Terdapat dua macam eksternalitas, yaitu eksternalitas negatif dan juga eksternalitas positif. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk eksternalitas negatif, yaitu aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga, polusi. Salah satu contoh dampak kegiatan produksi dan distribusi dianggap sebagai eksternalitas karena dampak yang diberikan bukan terhadap pelaku polusi, tetapi kepada masyarakat sekitarnya. Rata-rata eksternalitas negatif berhubungan dengan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Untuk eksternalitas positif, yaitu adalah kegiatan atau aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga. Eksternalitas positif dapat berdampak pada tingkat pengangguran terbuka. Contoh dampak positifnya adalah perusahaan konstruksi melaksanakan proyek pada suatu lokasi, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar. Secara normatif, sektor konstruksi diduga memiliki peranan penting dalam perekonomian, yaitu kontribusi terhadap PDB dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas eksternalitas positif sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia. Tinjauan literatur, kontribusi sektor konstruksi terhadap output. Menurut If dan Grunberg, menurut tahun 2000 sebagai demand di sektor konstruksi merupakan spekulatif derived demand. Investor berspekulasi bahwasanya permintaan output sektor konstruksi di masa datang akan terus ada, sehingga mereka terus berproduksi dan menjadikan produknya sebagai stok untuk dijual. Secara umum, menurut Mears di tahun 2004, demand dari produksi konstruksi dipengaruhi oleh 1. Tingkat pendapatan, 2. Harga produksi konstruksi, 3. Harga produk lain, kebijakan pemerintah, 4. Ekspektasi, dan yang kelima adalah variabel kontrol lainnya. Tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif atau berbanding lurus dengan permintaan produk konstruksi. Hal ini dikarenakan produk konstruksi tergolong normal atau normal goods atau barang atau jasa yang semakin tinggi, tingkat penghasilan semakin besar permintaan terhadapnya. Kontribusi sektor konstruksi terhadap lapangan kerja. Pada umumnya, sektor konstruksi dikenal sebagai sektor yang padat tenaga kerja atau labor intensif, dengan investasi yang sedikit banyak lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan, atau bisa juga dibilang bahwasanya sektor konstruksi adalah sektor yang memiliki employment elasticity yang relatif besar, sama halnya dengan perubahan output. Penambahan tenaga kerja akibat investasi di sektor konstruksi tidak hanya terjadi di sektor konstruksi saja, atau initial effect. Akan tetapi, penciptaan lapangan kerja juga terjadi pada sektor yang menyediakan bahan baku bagi sektor konstruksi atau direct effect. Kemudian, penciptaan lapangan kerja juga akan terjadi pada sektor yang menyediakan bahan mentah yang digunakan oleh sektor yang memproduksi bahan baku sektor konstruksi, indirect effect, menurut Miller tahun 1998. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan. Dari hasil analisis ditunjukkan bahwa model terbaik ditunjukkan oleh model FEM melalui uji jauh. Analisis penelitian ini dengan menggunakan 204 observasi yang terdiri dari data cross-section yang mencakup 34 provinsi dan data time series sebanyak 6 tahun. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil analisis regresi data panel dalam penelitian bahwa variabel independen yaitu sektor konstruksi dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap GDP Indonesia. Hasil di atas diinterpretasikan bahwa sektor konstruksi memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di setiap provinsi di Indonesia ditunjukkan dengan angka probabilitas kurang dari alfa 5% dan koefisien sebesar min 3,13 sekian, yang berarti ketika terjadi kenaikan dalam sektor konstruksi, maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,13 sekian orang dan sebaliknya.
Sementara itu, sektor konstruksi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia, ditunjukkan dengan angka probabilitas yang lebih besar dari alfa 5% dan koefisien sebesar 5,12 sekian. Ini artinya kenaikan dalam sektor konstruksi tidak memberikan kontribusi terhadap PDRB. Dalam jangka panjang, dampak dari peningkatan di bidang konstruksi tentunya merupakan bentuk dari akumulasi kapital sekaligus peningkatan teknologi yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Jangka pendek, sektor konstruksi dipercaya mampu mendorong pertumbuhan atau pemulihan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat. Ketika terjadi krisis, biasanya pemerintah di berbagai negara menjadikan belanja di bidang infrastruktur sebagai stimulus bagi perekonomian. Hal ini dikarenakan pekerjaan sektor konstruksi membutuhkan banyak bahan baku yang diproduksi oleh sektor-sektor lain dalam perekonomian, sehingga sektor konstruksi menggerakkan aktivitas perekonomian di sektor lain. Sektor konstruksi menciptakan lapangan kerja yang banyak karena sifat pekerjaannya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Ketika terjadi krisis di mana jumlah pengangguran meningkat, pekerjaan konstruksi bisa menjadi penyerapan tenaga kerja yang tidak dipakai oleh sektor lain. Tenaga kerja yang terserap bukan hanya mereka yang bekerja pada pekerjaan konstruksi, akan tetapi juga mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang menyediakan bahan baku dan bahan mentah bagi sektor konstruksi. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan konstruksi memiliki dampak positif terhadap pendapatan masyarakat yang kurang mampu, sehingga nantinya sektor konstruksi juga akan mampu memperbaiki distribusi pendapatan. Kesimpulan dan saran. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap GDP Indonesia. Sementara itu, sektor konstruksi memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Terdapat eksternalitas positif sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka diperlukan pengendalian untuk mengatasi tingkat pengangguran melalui sektor konstruksi. Diharapkan pemerintah mengencarkan pelatihan bagi pekerja konstruksi domestik agar dapat bersaing dengan pekerjaan konstruksi asing dan mencegah mekanisme pekerjaan konstruksi. Jika memang harus pekerjaan konstruksi ditangani oleh konstruktor asing, maka hendaknya pemerintah memberikan kesempatan bagi konstruktor domestik untuk menjadikan pendamping agar terjadi transfer teknologi. Selain itu, diharapkan pula untuk pemaksimalan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja non-fisik, serta pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Sekian paparan dari kelompok kami. Untuk pertanyaan, tanggapan, dan saran dapat melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.